Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kubah unik yang ada di Mesir adalah kubah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, atau yang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Kubah yang pada umumnya terdapat bulan bintang atau bulan sabit, tapi kubah Imam Syafi'i berbeda. Bisa kita lihat, kubah yang dibangun pada abad ke-6 Hijrah ini terdapat perahu kecil yang terbuat dari aluminium di atasnya. Orang Mesir menyebut perahu itu dengan nama Usyara, yaitu perahu Sungai Nil yang biasanya ditumpangi para raja atau pembesar negara dulunya. Banyak yang bertanya, mengapa ada perahu kecil di atas kubah itu? Adakah maksud tertentu atau memang diletakkan tidak sengaja? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dia besar di Mekah dan belajar di bawah bimbingan Imam Malik yang merupakan pendiri sekolah Maliki dalam fikih Sunni. Imam Syafi'i kemudian mendirikan sekolah hukumnya sendiri dan melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi. Dia pun mengadakan kelas-kelas di Masjid Ammar bin Al-Asdari, di mana sejumlah sarjana Mesir terkemuka lahir di sana. Dia meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi dan dimakamkan di makam yang sama dengan anak-anak bin Abdul Hakam di Al-Qarafah Al-Sughra. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi melakukan pembangunan makam Imam Asy-Syafi'i pada tahun 572 Hijriah atau 1176 Masehi. Ini adalah bangunan pertama yang didirikan di atas makam Imam Asy-Syafi'i. Pada tahun 574 Hijriah atau 1178 Masehi, pekerjaan pada kubah kayu yang ditempatkan di atas makam telah selesai. Makam ini kemudian dihiasi dengan panel ornamen geometris yang diukir dengan keterampilan luar biasa. Di atasnya tertulis ayat-ayat Al-Quran dan kisah hidup Imam Asy-Syafi'i, serta nama pengrajinnya Ubaid Al-Najjar dalam huruf Kufi dan dalam aksara Ayyubiyah Naqsi. Pada tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi, Ibu Al-Malik Al-Kamil bin Al-Adil meninggal dan dimakamkan di makam Imam Asy-Syafi'i, dan putranya mendirikan kubah untuk menutupi makam. Adapun kubah kayu saat ini, mukornas dan dekorasi marmer telah direnovasi Sultan Mamluk Sultan Qaibay pada tahun 885 Hijriah atau 1480 Masehi. Sultan Mamluk Sultan Kansuh Al-Ghuri juga merenovasi makam tersebut, dan pada tahun 1186 sampai 1772 Hijriah, Gubernur Utsmaniyah Ali Bek Al-Kabir melakukan restorasi kubah kayu mausoleum sebagai tambahan hingga ukiran dekorasi polikrom yang menutupi dinding interior, mukornas dan kubah. Makam ini menempati ruang persegi yang sisinya berukuran 15 meter, tebal dindingnya 2,75 meter, tingginya mendekati 20 meter dari tanah. Dinding bawah terbuat dari batu dan sisanya dari bata. Dinding selatan mausoleum terdiri dari 3 mihrab, yang terbesar ada di tengah. Semuanya dilapisi dengan bingkai marmer polikrom dan puncaknya dihiasi dengan ukiran kayu. Sultan Qaibay menambahkan mihrab keempat di sudut timur tembok yang sama untuk mengkoreksi arah kiblat. Kubah yang menutupi mausoleum adalah kubah yang megah yang dianggap sebagai salah satu yang terindah di Mesir. Kubah ini menjulang di atas lantai mausoleum dengan ketinggian sekitar 27 meter. Di 4 sudut langit-langit persegi ada 3 baris mukornas yang membentuk zona transisi dari alun-alun ke kubah drum. Mukornas terbuat dari kayu dan dihiasi dengan prasasti naski. Mukornas yang diapit oleh jendela dilengkapi dengan kaca berwarna. Kubah tersebut terdiri dari 2 lapisan kayu bagian dalam dan lapisan luar yang dilapisi dengan timah, dan direnovasi menjadi bentuk ini oleh Sultan Qaibay. Fasad luar mausoleum terdiri dari 3 lantai dengan kubah yang paling tinggi. Di puncak kubah ada perahu tembaga kecil sebagai bagian asli dari bangunan tersebut. Alasan keberadaannya telah menjadi bahan perdebatan. Beberapa buku sejarah mengatakan perahu itu adalah tempat orang untuk meletakkan gandum atau biji-bijian dan air untuk memberi makan burung-burung. Namun rasanya tidak masuk akal karena tempat itu terlalu tinggi untuk setiap kali mengisi biji-bijian dan meletakkan makanan di atas makam seorang imam.
Akhirnya, keraguan itu terjawab bahwa ternyata perahu yang diletakkan di atas kubah ini menandakan di bawahnya adalah samudra. Ini adalah kubah makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliaulah samudra yang dimaksud, samudra ilmu. Imam Syafi'i adalah representasi dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan bahwa suatu saat nanti akan lahir dari keturunan Bani Quraisy seorang yang sangat alim dan ilmunya memenuhi muka bumi. Para ulama sepakat bahwa orang yang dimaksud adalah Imam Syafi'i karena beliau adalah Bani Muthalib dan tidak ada di antara mazhab 4 yang berasal dari bangsa Quraisy kecuali Imam Asy-Syafi'i. Hadis ini kemudian dipahat dan menjadi hiasan di langit-langit kubah makam Imam Asy-Syafi'i. Semoga kita ditakdirkan mengikuti jejak langkah beliau, menyibukkan diri dengan ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Semoga Allah merahmati imam kita Imam Asy-Syafi'i dan semoga suatu saat nanti kita ditakdirkan ziarah ke makam beliau di bumi Kinanah, Mesir.